Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Senior, kekuatan jiwamu dibatasi oleh bubuk pembasmi kekuatan jiwa kan? Makan ini dulu, kata Wu Yuhao saat memberi obat penawar yang telah disiapkan untuk Nan Xiushu. Nan Qiuqiu buru-buru mengambilnya untuk ibunya dan meletakkannya di mulutnya. Baru saat itulah Nan Xiushu mampu bereaksi. Tanpa bertanya pada Wu Yuhao bagaimana dia melakukannya, dia berkata dengan suara rendah, "Ayo pergi." Meninggalkan tempat ini adalah hal terbaik, namun dia tidak berharap itu mudah. Nan Xiushu membantu ibunya. Efek racun sangat kuat dan tidak mungkin pulih dalam waktu singkat. Wu Yuhao mengikuti mereka keluar dari ruang bawah tanah. Setelah mereka menyelamatkan Nan Xiushu, Wu Yuhao merasa kelegaan luar biasa. Sekarang bukan waktu terbaik untuk meninggalkan kota, karena itu pasti sepenuhnya dikendalikan oleh tentara dari Kekaisaran Liu. Ada juga Legiun Instruktur Jiwa peringkat Raja Binatang di sekitar sini. Juga ada alat jiwa pengintai udara yang tidak diragukan lagi menutupi langit di atas kota matahari terbit. Setelah begitu banyak pertempuran, kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual Yu Hao sangat terkuras. Tindakan terbaik sekarang adalah bersembunyi. Kemudian, ketika kesempatan muncul, mereka bisa menginap keluar kota. Dengan Nan Xiushu yang seorang dolo jiwa, mereka memiliki peluang bagus untuk keluar. Kemana kita akan pergi sekarang? Nan Qiuqiu bertanya pada Wu Yuhao dengan suara rendah. Karena dia menggunakan imitasinya, mereka tidak takut dideteksi oleh alat jiwa pengintai udara. Wu Yuhao berkata, "Kita akan kembali ke hotel terlebih dahulu. Feng Ling masih ada di sana. Meskipun dekat dengan bagian selatan kota, kita belum terungkap. Kita akan kembali beristirahat dulu. Setelah Bibi mendapatkan kembali kekuatannya, kita akan menemukan cara lain untuk pergi." "Baiklah, aku akan mendengarkanmu." Wu Yuhao telah memenuhi janjinya dan membantunya menyelamatkan ibunya. Ketidakbahagiaan yang dialami Nan Qiuqiu dengan Yu Hao sebelumnya benar-benar dihapuskan. Yang tersisa hanyalah rasa hormat dan malu. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Wu Yuhao mampu memberinya rasa aman yang kuat. Dia secara bertahap mengerti bagaimana rasa ingin tahu Ye Guyi yang membuatnya tergila-gila pada Wu Yuhao. Dia benar-benar luar biasa dan dia dewasa melebihi usianya. Memang ada tentara di mana-mana di kota ini. Setiap jalan dipantau dengan sangat cermat. Para prajurit menggunakan alat jiwa yang menguatkan suara untuk mengeluarkan perintah, memerintahkan semua warga sipil untuk tidak meninggalkan rumah mereka. Mereka kemudian menggunakan berbagai jenis alat jiwa pengintai untuk mencari setiap bangunan. Di langit, orang bisa melihat titik-titik biru cahaya berkedip. Ini menunjukkan kehadiran Legiun Instruktur Jiwa Tiran Mata Jahat. Wu Yuhao berdiri di depan. Dia melepaskan imitasinya. Saat dia berjalan, dia berbisik kepada Nan Qiuqiu, "Jangan buru-buru kembali. Kita harus mengamati lingkungan kita. Jika hotel sedang dilacak, mereka akan menemukan Feng Ling. Aku tidak tahu apa yang akan mereka lakukan padanya. Aku hanya berharap bahwa mereka belum mencari tempat itu." Nan Qiuqiu mengangguk dan berkata, "Orang itu sangat bodoh. Bagaimana jika dia ditemukan?" Wu Yuhao mengerutkan kening dan berkata, "Mari kita lihat situasinya dulu. Jika kita bisa menyelamatkannya, kita harus menyelamatkannya." Dia menyedihkan. Mulut Nan Qiuqiu berkedut saat dia berkata, "Aku mendengar senior ketiga mengatakan bahwa dia adalah seorang gangster. Dia mungkin melakukan banyak hal buruk sebelumnya. Ini adalah pembalasannya." Wu Yuhao berbalik untuk menatapnya dan berkata, "Berhentilah bersikap kasar. Dia sudah dalam kondisi yang sangat menyedihkan." Nan Qiuqiu menjulurkan lidahnya dan berkata, "Baik-baik, aku akan mendengarkanmu." Wu Yuhao sedikit tersenyum dan mempercepat langkahnya. Setelah mereka menyelamatkan Nan Xiushu, Nan Qiuqiu bertindak jauh lebih dewasa. Setelah mereka menavigasi jalan melalui banyak lorong dan jalan-jalan, menghindari banyak tentara yang berpatroli, mereka akhirnya melihat hotel mereka. Tidak ada tentara yang berpatroli di depan hotel. Semua lorong tampaknya sangat sunyi.
Wo Yuhao tiba-tiba merasakan dahinya memanas. Mata takdirnya tampaknya telah menggigil. Hah? Pikirannya bergetar dan dia menggunakan deteksi spiritualnya seperti seorang nelayan yang melemparkan jaringnya, membungkus semuanya dalam radius 500 meter. Ketika mata takdirnya bergetar, sepertinya itu memperingatkannya, namun setelah dia menggunakan deteksi spiritualnya, dia tidak menemukan apapun. Segalanya tampak sangat normal. Ketika Nan QQ melihatnya berhenti, dia menyenggolnya dan bertanya, "Ada apa? Apakah semua baik-baik saja?" Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ayo pergi, kita akan kembali ke hotel untuk melihat apakah Feng Ling masih ada di sana." Dengan cepat, mereka menyelinap berjalan ke kamar tempat Feng Ling berada. Dengan deteksi spiritualnya, Wu Yuhao bisa merasakan bahwa Feng Ling masih di kamarnya dan hidup. Dia perlahan membuka pintunya dan seperti yang diharapkannya, Feng Ling berbaring di tempat tidurnya. Seperti sebelumnya, dia meringkuk dan sepertinya menggumamkan sesuatu. Nan QQ menghela nafas lega ketika dia berkata, "Tampaknya mereka belum mencari tempat ini. Keberuntungan kita tidak buruk, Yuhao. Mengapa kita tidak menyembunyikannya? Ayo bawa dia keluar dari hotel dulu. Bagaimana jika para prajurit menemukannya di sini?" Wo Yuhao tampaknya tidak mendengar kata-kata Nan QQ. Dia berdiri di sana dan dia menatap lurus ke depan. Dia menyentuh dahinya dengan tangan kanannya. Di antara alisnya mata takdirnya bergetar dengan cepat. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan sesuatu seperti ini. Tekanan yang dia rasakan membuatnya sangat tidak nyaman. "Tidak, ayo pergi," kata Wo Yuhao saat dia tiba-tiba menarik Nan QQ. Dia bahkan tidak membiarkannya menurunkan Nan Shushu saat dia berlari keluar bersama dengannya. Saat dia berlari keluar pintu, gemuruh besar bisa terdengar. Gelombang kejut yang mengerikan ini disertai dengan hujan pembantaian yang mengerikan. Meskipun refleks Yuhao cepat, energi besar masih menghantamnya dari belakang. Jantungnya terasa dingin. Dia tahu bahwa dia sedang disergap. Nan QQ bertanya dengan bingung, apa yang terjadi? Semakin berbahaya situasinya, semakin tenang Yuhao. Dia meraih Nan QQ dengan tangan kanannya saat dia berkata dengan suara rendah, "Alat jiwa tiba terbang." Pada saat yang sama, ia memaksimalkan kekuatan spiritualnya yang melepaskan gangguan spiritual dan imitasinya. Nan QQ masih membawa Nan Shushu. Meski dia ingin menggunakan alat jiwa tiba terbangnya, tangannya hanya bisa meraba-raba dengan kikuk. Pada saat ini, Wo Yuhao sudah merilis alat jiwa tipe terbangnya. Pada saat ini, dia tidak peduli apakah tindakannya sudah sesuai. Yuhao meraihnya. Ketika alat jiwa tipe terbangnya mendorongnya ke atas, dia meninju langit-langit dengan tangannya. Dua ledakan terdengar. Dua lubang besar muncul di langit-langit. Seketika orang bisa melihat bahwa seberkas cahaya besar telah menutupi langit di luar. Udara bergetar. Tidak peduli seberapa bodohnya Nan QQ, dia sekarang mengerti beratnya situasi. Dia tidak berjuang, melainkan menggunakan kekuatan jiwanya untuk mencoba dan membuat ibunya dan dirinya lebih ringan. Lapisan cahaya keemasan mulai bersinar dari tubuh Wo Yuhao saat dia menggunakan perisai tak terkalahkannya. Dengan domain gangguan spiritual, imitasi dan perisai tak terkalahkannya, Yuhao sepenuhnya dilindungi dan disembunyikan. Sayap alat jiwa kupu-kupu miliknya memancarkan cahaya saat dia terbang keluar. Wo Yuhao jelas bahwa ini adalah satu-satunya kesempatannya. Mereka pasti dikepung. Mengapa? Dia punya firasat. Pasti ada hubungannya dengan Feng Ling yang telah hancur berantakan. "Kembali," kata suara serak tua di udara. Dengan itu Yuhao merasa seperti ngengat yang terbang ke jaring besar yang secara paksa memblokirnya. Dia tidak bisa mundur. Itu tidak mungkin. Yuhao jelas bahwa jika serangan berikutnya diblokir, tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Yuhao memukul dengan tangan kanannya dan matanya dipenuhi dengan kesedihan dan kerinduan. Itu adalah tinju kendangan, sebuah tinju yang berisi perasaan yang melonjak. Ledakan bergema, lapisan cahaya putih muncul setelah terkena pukulan ini. Bayangan muncul di luar layar cahaya. Ketika dia melihat orang ini, ekspresi kerinduan di mata Yuhao memudar. Nan Shushu yang ada di punggung Nan QQ mundur dengan paksa. Ini karena orang yang sekarang memandang rendah mereka dari luar penghalang tidak lain adalah penatua ketiga dari kultus roh suci. Dia juga mantan kekasih Nan Shushu yang telah memenjarakannya. Tidak hanya itu, tetapi sosok biru juga muncul di luar perisai cahaya.
mengelilingi Wu Yuhao dan mereka bertiga. Kemudian penatua keempat muncul dan sekelompok orang berpakaian hitam muncul di belakang penatua ketiga. Tertangkap. Mereka telah tertangkap. Setelah tubuhnya pulih, Wu Yuhao tidak menggunakan 3 keterampilan terakhir Hao Dong Plam lagi. Itu adalah langkah terakhir begitu dia menggunakan semuanya. Dia tidak bisa lagi mengendalikan emosinya. Jika itu terjadi, bagaimana dia bisa pergi dengan Nan Qiuqiu dan Nan Xiushu? Dia berhenti menggunakan imitasinya, mengungkapkan mereka bertiga. Instru jiwa dari Legiun Instru Jiwa Mata Tiran Jahat semuanya menggunakan alat jiwa lengkap mereka. Mereka mengarahkan alat jiwa pada Wu Yuhao dan teman-temannya. Dengan hanya satu perintah, mereka akan melancarkan serangan. Di tanah, sekelompok alat jiwa yang diposisikan dengan cermat mulai terlihat. Fluktuasi kekuatan jiwa yang kuat ada di mana-mana. Ini adalah jebakan yang benar-benar terencana. Penatua ketiga menatap Nan Xiushu sebelum dia mengalihkan pandangannya ke Wu Yuhao. Dia menepuk tangannya dengan ringan dan berkata, "Kau memang terampil, penuh trik dan skema. Dengan hanya beberapa dari kalian benar-benar berani untuk melakukan misi penyelamatan, bahkan itu berhasil. Aku sangat mengagumimu. Di usiamu, aku masih remaja yang tidak tahu apa-apa. Jika aku memiliki setengah dari kekuatanmu pada saat itu, tidak akan ada yang bisa mencuri kekasihku dariku." Ketika dia mengatakan ini, dia melihat Nan Xiushu. Nan Xiushu memasang ekspresi berat di wajahnya. Dia menghela nafas dan berkata, "Mereka masih anak-anak, biarkan mereka pergi. Aku akan kembali denganmu. Aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan." "Kamu akan melakukan apapun yang aku minta? Apa yang bisa kamu lakukan untukku?" Tetua ketiga tertawa nyaring. "Seandainya ini terjadi 25 tahun yang lalu, betapa bahagianya aku mendengarmu mengatakan ini. Namun sekarang sudah terlambat. Ini harusnya adalah putrimu, bukan? Lihat, dia sangat mirip denganmu. Apakah kamu pikir memiliki kesempatan untuk meninggalkanku lagi? Aku tidak bisa melakukan apapun padamu, tapi aku tidak akan membiarkanmu meninggalkanku. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu atau putrimu. Jika aku membunuhnya, kamu akan sedih. Aku akan membiarkan dia menemanimu. Adapun bajingan ini, aku tidak bisa memutuskan nasibnya. Wu Yu, apakah kamu memiliki sesuatu yang ingin kamu katakan?" Yu Hao putus asa. Meskipun banyak perhitungan, dia masih tergelincir. Dia tahu bahwa dia telah tertangkap karena Feng Ling yang telah meninggal karena ledakan. Dia tidak membenci Feng Ling karena dia dikendalikan oleh Mas Roh Jahat. Namun betapapun tegarnya dia, Yu Hao kehilangan harapan dalam situasi ini. Dia menghadapi 2 Feng Hao Dolo jahat dan dengan salah satunya menjadi seorang instru jiwa kelas 9. Selain itu, ada Legiun Instru Jiwa peringkat Raja Binatang dengan ratusan orang di dekatnya, serta alat jiwa yang telah lama ditempatkan pada posisi di bawahnya. Tidak ada jalan keluar sekarang. Wu Yu yang mengenakan jubah hitam melayang di sebelah penatua ketiga dan bertanya kepada Wu Yuhao dengan tajam, "Kamu membunuh saudaraku?" "Saudaramu?" Wu Yuhao menatapnya dengan curiga. Wu Yu membuka jubahnya ketika Yuhao melihat wajah pucat dan familiar dengan mata merah darahnya. Dia merasakan jantungnya bergetar. Pertanyaannya akhirnya terjawab. Mereka memiliki wajah penuh dendam yang sama dan mata merah darah. Ternyata di sini ada satu lagi yang memiliki roh pembalasan. "Kalian adalah saudara kembar, kan?" Yo bertanya dengan getir. "Tepat sekali. Apakah kamu membunuh saudara perempuanku? Mengapa? Mengapa? Kamu sangat lemah. Bagaimana kamu bisa menghabisinya?" Wu Yu menjadi histeris. Yuhao menghela nafas dan berkata, "Saudarimu meninggal dengan tenang. Itu benar, aku menghabisinya, namun baginya kematian adalah pembebasan terbaik. Kalian berdua memiliki roh pembalasan yang sangat kuat, namun hidup kalian berdua dikutuk. Apakah itu menyenangkan? Saudaramu meninggal karena dia merasakan cintaku pada kekasihku. Emosiku menghancurkan roh pembalasannya dan karenanya dia meninggal. Sebenarnya baginya kematian adalah bentuk pemurnian dan peningkatan." Saat dia berbicara, mata Wu Yuhao bersinar terang dan sebuah gambar muncul di depan Wu Yu. Ada terlalu banyak hal yang bisa dia lakukan dengan imitasinya.
Hao Dongplam. Lapak tangan yang akan bertahan selamanya jelas terungkap dalam gambar itu. Pada saat ini, cuaca berubah dan bahkan penatua ketiga pun dipindahkan. Di dalam gambar itu, Wu Yun memasang senyum terakhir di wajahnya setelah dipukul oleh Hao Dongplam milik Wu Yu Hao. Mata merahnya berubah jernih lagi dan dia meninggal sebagai wanita yang gembira. Wu Yu tertegun ketika dia melihat adegan ini. Suara terdengar dari gambar itu. Terima kasih. Mengenang adalah hal yang ajaib. Aku merindukan ibu dan ayahku. Kenapa kalian harus mati secepat itu? Kenapa kalian tidak melindungiku? Mengapa kalian membiarkan lemak itu menyalahgunakanku dan membuatku dipermalukan di depan banyak orang? Di ruang bawah tanah yang dingin itu, mereka menghancurkan tubuhku di bawah hasutan nafsu, menghancurkan hatiku dan menodai rohku. Aku baru berusia 15 tahun saat itu. Kebencian membuatku tetap hidup dan meningkatkan rohku ke tingkat yang lebih tinggi. Roh pembalasanku terbangun sebagai hasilnya. Aku benci para lelaki serakah dan cabul itu. Dan aku benci si gendut yang merobek-robekku. Aku ingin membantai mereka, tetapi aku sangat kesakitan. Apakah aku akhirnya dibebaskan? Kamu membiarkanku melihat cahaya, merasakan apa itu kenangan, dan menyaksikan cinta yang belum muncul dalam rohku. Sepertinya tidak semua yang ada di dunia ini kotor. Masih ada hal-hal yang murni dan bersih. Terima kasih. Terima kasih karena telah membiarkanku merasakan cinta yang kuat yang kamu miliki. Untuk orang yang tidak dikenal itu, kamu membersihkan hatiku dan memberitahuku apa itu pembebasan. Terima kasih. Aku sangat senang. Aku sangat senang. Meski ada banyak orang di sekitar, suara Wu Yun masih terdengar sangat jelas pada malam yang tenang dan tidak normal ini. Bagi para istri jiwa dari Legiun Istri Jiwa Mata Tiran Jahat, suara sedih ini hanya menggerakkan hati mereka, namun tetua ketiga dan keempat serta Wu Yu semua heran dengan kata-kata Wu Yun. Wu Yu bahkan gemetaran tak terkendali dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Saudariku, bagaimana mungkin kamu tega meninggalkanku sendirian? Mencoba melarikan diri, penatua ketiga berteriak ketika dia menyaksikan adegan ini. Dia memukul tangan kanannya ke bawah dan naga petir hitam kebiruan langsung muncul dari lengannya. Wu Yu Hao dan Qiu Qiu dan Nan Xiu Xiu semua berubah menjadi gelembung dan menghilang. Sementara naga petir ini langsung turun ke bawah. Itu melepaskan jaring petir yang menelan sebidang besar ruang. Di tengah jaring kilat ini, tiga sosok muncul. Wu Yu Hao melepaskan cahaya biru terang dari tubuhnya yang menahan kilat kuat yang datang ke arahnya, namun dia masih merasakan tubuhnya mati rasa. Ini adalah kekuatan istri jiwa kelas 9. Dia telah berhasil membuat mereka bertiga muncul kembali dengan mudah. Sebagai satu-satunya orang sukses yang telah menyelesaikan rencana tentara tertinggi, Wu Yu Hao tidak punya pilihan untuk menyerang. Meskipun ia berada dalam situasi yang berbahaya saat ini, dia hampir berhasil menggunakan imitasinya untuk membingungkan lawan-lawannya, yang termasuk dua Feng Hao Doulo, dan melarikan diri. Langit benar-benar tertutup rapat, jadi satu-satunya kesempatan mereka untuk melarikan diri adalah melalui tanah. Mereka hanya memiliki peluang jika mereka memasuki kota dan mengeksploitasi geografi yang kompleks dan situasi berantakan untuk keuntungan mereka. Pada saat yang sama, Wu Yu Hao harus bergantung pada domain gangguan spiritual dan imitasinya, namun penatua ketiga bereaksi terlalu cepat dan mematikan harapan mereka. Wu Yu Hao tidak bisa mengatakan alat jiwa apa yang penatua ketiga gunakan, namun penindasan luar biasa yang dia alami menyebabkan dia menjadi sepenuhnya tidak bisa bergerak ketika dia melepaskan domain es abadinya. Perbedaan dalam kemampuan mereka terlalu besar. Meskipun kekuatan jiwanya sudah di peringkat 60, dia secara teknis masih Raja Roh karena jumlah cincin jiwa yang dia miliki. Kesenjangan antara Raja Roh dan Feng Hao Doulo serta seorang istri jiwa kelas 6 dan kelas 9 tidak dilakukan lagi. Terlalu besar baginya. Dia bisa merasakan bahwa lawannya tidak bermaksud membunuh mereka bertiga. Dia ingin menangkap mereka hidup-hidup.
Itu kemungkinan karena Nan Shushu dan Nan QQ, penatua ketiga, tidak bisa untuk menghabisi mereka. Mungkinkah Wu Yuhao akan menemukan kesempatan untuk melarikan diri setelah ditangkap oleh mereka? Yuhao masih memiliki beberapa kartu draft dan kartu as yang belum dia gunakan, namun kartu draft ini tampaknya sedikit tidak berguna untuk melawan seorang instruksi kelas 9. Apa yang harus dilakukan? Meskipun dia biasanya sangat mudah beradaptasi, dia tidak bisa memikirkan cara untuk membebaskan diri sekarang. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.